Maaf Ustaz, tidak sesuai dengan topik. Saya dan keluarga suka sekali traveling, khususnya ke negara-negara Eropa. Masya Allah. Katanya hukum safar ke negara kafir haram. Tolong definisinya negara kafir seperti apa Ustaz? Negara kafir maksudnya negara yang rata-rata penduduknya kafir, sehingga syariat-syariat Islam tidak nampak di sana. Ya. Sehingga orang buka aurat di mana-mana misalnya. Khamar di mana-mana misalnya, itu karena tidak nampak syariat Islam. Salat Jumatan terkadang susah misalnya, cari masjid tidak mudah misalnya ya. Kemana-mana ke tempat restoran ada bir misalnya ya. Dan demikian negara-negara Eropa. Saya waktu ke Amsterdam, kalau saya tidak apa-apa kan saya mengisi pengajian. Lewat di pasar-pasar selalu ada bau enggak enak. Saya bilang ini bau apa kok di mana ada bau ini? Kata kawan itu bau ekstasi atau apa gitu lah. Jadi legal, di sana legal. Rusak luar biasa. Saya bilang, Ustaz lewat satu daerah apa? Kenapa? Situ Ustaz ada cewek-cewek ditaruh etalase. Tinggal touch screen pilih yang mana. Sing telanjang. Alhamdulillah saya enggak lewat. Karena saya sama istri ya, alhamdulillah. Alhamdulillah selamat. Kalau orangnya iseng saya diajak ke sana bahaya. Jadi mengerikan. Zaman saya negara kafir seperti itu. Saya sudah pilih waktu musim dingin. Supaya memang tutupan, orang bule juga berjilbab di sana. Karena kedinginan tutup semua ya. Tapi subhanallah saya di tengah jalan ada orang bule wanita pakai baju yang tutupan tapi transparan musim dingin. Subhanallah. Jadi tetap aja buka-bukaan. Anak saya jalan, tahu-tahu dia, kita lagi jalan di trotoar, tahu-tahu anak saya lari, lepas masuk mana? Ada dingdong. Dia main, ternyata kasino. Di pinggir jalan. Tempat main judi. Kira main dingdong sih. Eropa kayak begitu. Ke Paris juga ya kayak gitulah. Jadi maksud saya negara kafir seperti itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, Ana bari'un mimman yuqimu baina adhuril musyrikin. Aku berlepas diri dari orang yang hidup di tengah-tengah orang musyrikin. Kenapa? Karena parah, dia akan banyak melihat kemaksiatan. Dia kalau tinggal di sana akhirnya, kalaupun dia selamat, anak-anaknya belum tentu apa? Selamat. Saya pergi ke Australia, ketemu dengan orang Indonesia, pas bulan Ramadan, musim dingin juga. Ketemu dengan anak-anaknya buka puasa, sebagian tidak puasa dan santai-santai aja. Karena ngapain dia puasa? Teman sekelasnya semua kafir. Tidak ada yang puasa. Jadi pengaruhnya luar biasa. Jadi seorang janganlah ke sana kecuali benar-benar ada keperluan yang bisa dijadikan hujah di hadapan Allah. Misalnya pengen berobat, pengen belajar suatu ilmu tertentu, benar-benar kita ingin misalnya silaturahmi ada kerabat di sana ya. Jangan gara-gara pengen jalan-jalan, saya punya kerabat kok, padahal kerabat-kerabatan. Misalnya, jadi maksud saya, memang banyak hobi, dan banyak yang sudah ngaji, akhirnya, aduh Ustaz, saya tidak bisa lagi ke Eropa, Ustaz, saya dulu, dan itu banyak yang. Akhirnya ada sebagian anak-anaknya marah-marah. Papi ini sudah habis ngaji, nggak pernah lagi jalan, sekarang Mekah Madinah terus. Dia ingin ke Paris, kemana, ke Swiss, Swedia, dan macam-macam. Jadi, apa hukumnya bersafar ke sana? Saya bilang kalau tidak ada keperluan, maka hukumnya haram. Kalau keperluan cuma jalan-jalan, hukumnya haram. Kalau cuma jalan-jalan ya. Kalau keperluan yang lain, maka silahkan. Ada maslahat, silahkan. Tapi kalau murni 100% itu jalan-jalan, maka tidak boleh. Pasti maksiat di sana. Pasti maksiat. Ya kalau tugas kan lain cerita. Tugas. Ya keluarganya yang nemani, kalau suaminya ditemani keluarga lain nanti bahaya. Kalau ada keperluan negara, ada tugas lain cerita, pendidikan lain cerita. Ini saya bicara tadi, sekedar untuk jalan-jalan. Mohon maaf saya katakan apa? Haram. Karena saya sudah pernah ke sana, saya tahu bagaimana kondisi di sana. Terpaksa saya harus ke sana berulang-ulang. Saya diundang lagi saya nggak mau, tapi ada satu daerah. Ini ketiga kalinya saya ke sana. Kenapa? Karena ada om saya di sana. Mau tidak mau saya berangkat lagi. Padahal saya terus demi Allah saya tidak mau. Tapi karena
om lah, inilah. Mereka bilang ustaz, nggak ada ustaz kesini lah. Ya sudahlah. Bismillah lah. Sekalian jalan-jalan. Padahal saya tidak, tapi apa boleh buat? Ya udahlah. Saya bawa istri, bawa anak, lebih aman. Dan bagaimana dengan salah satu kota wisata di negara kita, banyak wisatawan yang hampir tidak berpakaian? Ya udah, jangan ikut-ikutan ke sana. Apakah haram mengunjungi kota tersebut? Kalau kita ke sana ternyata kita lihat maksiat seperti itu, haram hukumnya. Ya, kita hidup cuma sekali. Saya pernah ke tempat itu, saya ngisi di Bali. Kawan-kawan ngajak ke pantai, saya pikir pantai aman. Sampai sana saya sama istri sama anak-anak. Anak saya 5 semua, ya semua. Kita bertujuh. Sama membantu kalau nggak salah. 7 atau ber-8 saya lupa. Sudah ke sana, mungkin mereka pikir tempatnya bagus. Sampai sana, ya Allah, rusak. Sudah kejebak di dalam. Tahu-tahu samping saya ada perempuan pakai bikini foto-foto. Kata istri saya, Abi, tundukkan pandangan. Ya begini gimana caranya kalau udah kejebak ke comberan gini, gimana cara? Mau tunduk pandangnya nggak bisa, pasti kelihatan. Ya udah, akhirnya kita syuting ceramah di situ. Ceramah ya, bikin di YouTube ya, tapi ya, yang nggak ada belakangnya, nggak ada macam-macam. Tapi ya, maksud saya, nggak boleh ke situ, nggak boleh. Waktu saya ke Australia sama om saya, kita lewat pantai. Kata om saya, Ustaz, ini di sini kalau musim panas banyak ikan asin di sini. Dijemur. Waduh, kan bahaya. Musim summer. Jadi beda halnya orang yang asli dari sana atau tinggal di sana, penduduk sana asli. Sebagian ulama seperti Mawardi berkata, kalau ternyata keberadaan mereka di sana baik bagi Islam, maka tidak apa-apa mereka di sana. Mereka bisa menjalankan ibadah mereka dan mereka bisa mengembangkan dakwah di sana, maka tidak mengapa. Contoh seperti Amsterdam, banyak orang Islam yang memang penduduk di sana. Orang-orang Maroko yang sejak nenek moyang mereka di sana, sehingga mereka mengembangkan Islam. Banyak masjid-masjid. Orang-orang Turki akhirnya gereja-gereja dijadikan masjid. Enggak apa-apa, mereka di sana. Dan mereka tempat tinggalnya di sana. Mau suruh pergi kemana? Mereka juga nggak bisa. Sekarang aturan tidak seperti dulu. Dulu tinggal pergi. Sekarang harus bisa pindah warga negara, nggak gampang. Nah, kita yang bukan orang sana, kalau kita nggak ada keperluan yang benar-benar punya hujah di hadapan Allah, maka nggak usah ke sana. Tapi kalau kita punya hujah, ya Allah, kita bisa bicara sama Allah di kemudian hari. Di hari kiamat kelak. Saya ke sana karena begini. Nggak masalah. Tapi maksudnya kalau hanya sekedar buat jalan-jalan, maka jangan. Kemudian indah seberapa sih ya? Baik, kita ke Paris. Indah ya. Yang penting saya di depan Menara Eiffel foto. Saya kirim sama teman saya, sah ya, sah. Sudah sampai di Paris. Karena pengajian di KBRI waktu itu. Ya. Apa indahnya? Indah cuma ya, taruhlah seminggu indah. Setelah itu bosan kita. Gado-gado nggak ada. Empek-empek cari dari mana? Kamu lihat gitu-gitu ya. Benar indah, saya tidak pungkiri indah memang. Indah, kemudian natural, kemudian hijau, bagus kalau lagi merah-merah luar biasa indahnya. Tapi ya setelah 10 hari bosan, pengen pulang. Mau lihat apa lagi? Sudah gitu-gitu aja. Ya. Kalau benar-benar antum rindu sudah lihat di YouTube aja deh. Udah intinya segini. Antum ke sana sama aja seperti itu. Enggak ada berubah. Jadi janganlah kalau seorang tidak ada keperluan mendesak, maka jangan. Bagaimana jika saya mengunjungi salah satu negara Eropa yang kabarnya negara kafir, tapi saya kunjungi kota dengan mayoritas penduduknya Islam? Nah, kalau kota tersebut mayoritasnya Islam, mudah untuk masjid kemana-mana, mudah, makanan-makanan terhidangkan, mudah-mudahan tidak apa-apa, mudah-mudahan. Sehingga dia meskipun pemerintahnya kafir, tapi syiar Islam nampak di mana-mana, ya. Mudah-mudahan tidak mengapa, meskipun saya tidak anjurkan, tapi mudah-mudahan. Kalaupun kita harus berangkat ke Eropa, cari tempat yang seperti itu. Saya dengar di sebagian daerah Inggris ada yang mayoritasnya Islam. Ya. Apa kita kuatkan ketemu dengan saudara-saudara kita di sana, kita kuatkan mereka, kita kunjungi mereka. Mudah-mudahan niatnya baik seperti itu. Yang penting kita punya hujah di hadapan Allah, kita pergi ke tempat tersebut ada tujuan yang baik. Ya. Tujuan yang baik.